Buat lo yang lagi ngerasa overthinking, kayak hidup lo gak ada arahnya atau stuck di tempat yang sama terus. Ya, gue ngerti banget gimana rasanya. Mungkin lo lagi galau karena gaji cuma numpang lewat, mimpi lo belum kesampaian, atau lo bingung banget sama arah hidup lo. Kadang lo ngerasa kayak lagi lomba lari, tapi semua orang udah finish, sementara lo baru mau mulai pemanasan. Lo mungkin lagi mikir, kenapa ya gue belum sukses juga? Kenapa ya gue selalu gagal? Kenapa ya gue ini? Kenapa ya gue itu? Dan lain sebagainya sambil scroll TikTok atau Instagram. Ngelihat teman-teman lo udah punya karir bagus, healing ke luar negeri, atau nikah sama pasangan yang kelihatannya perfect banget, sementara lo masih berjuang buat bayar kos-kosan bulan depan, ngejar deadline kerjaan, atau malah ribet mikirin drama hubungan yang gak jelas ujungnya. Dan kalau itu belum cukup, media sosial kadang malah bikin semuanya tambah berat, iya gak? Ngelihat orang-orang lain yang kayaknya selalu bahagia, sementara lo lagi di fase mood swing terus. Pagi semangat, malam overthinking. Hidup itu emang kayak gitu bro, kayak roller coaster. Kadang lo di atas, kadang di bawah. Tapi coba inget deh, lo pernah kok ngerasain hari-hari yang lebih baik, iya kan? Sampai yang bikin lo ngerasa bahwa lo orang yang paling beruntung di dunia ini. Waktu lo ketawa sama teman-teman, waktu lo ngerasa bangga karena akhirnya bisa beli sesuatu dari hasil keringat sendiri, atau waktu lo berhasil ngelampauin masalah yang lo pikir gak akan pernah selesai. So, jangan fokus sama yang kurang, karena itu cuma bikin lo makin down. Fokus sama apa yang lo punya sekarang, sekecil apapun itu. Kadang, yang kecil itu justru jadi titik balik buat sesuatu yang lebih besar. Atau coba deh lihat di sekeliling lo. Lo bakal sadar bahwa banyak orang yang hidupnya jauh lebih berat, ujian mereka jauh lebih gede, tapi mereka tetap bertahan, tetap berjuang. Apa yang lo alamin sekarang itu cuma bagian dari perjalanan. Ujian lo emang berat, tapi ingat, di luar sana ada yang lebih berat. Semua itu cuma cara Allah ngasih lo pelajaran, ngajarin lo untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan terus berusaha meski segala sesuatunya terasa sulit. Lalu, gimana caranya kita tetap tenang dan sabar ketika ujian hidup itu datang? Ya, pertanyaannya seperti itu. Gue tahu banget, sabar itu gak gampang. Kadang lo ngerasa hidup lo kayak lagi kena ulti terus-terusan. Kerjaan gak jelas, hubungan asmara yang berantakan, dan banyak drama, atau kesehatan mental lo yang makin terganggu karena selalu sering overthinking. Kadang hidup itu kayak lo lagi main ranked match. Ada momen lagi main bagus, dapet MVP, semua strategi lo jalan dan tim lo kompak. Tapi ada juga momen lo ngerasa kayak lagi matchmaking sama tim yang asal-asalan. Lo udah berjuang mati-matian, tapi tetap aja kalah karena ada yang malah AFK atau cuma jadi feeder. Lo mungkin mikir lagi, kenapa ya semua masalah ini harus datang ke gue sekaligus ya? Kayak semesta ngelempar semua masalah sekaligus ke lo. Dari deadline kerjaan, cicilannya gak kelar-kelar, gaji numpang lewat, drama sama teman atau keluarga, sampai keuangan lo yang mulai tipis. Semua kayak nyerang lo tanpa ampun. Tapi coba lo ingat satu hal, bahkan di momen terberat pun lo tetap punya kesempatan buat comeback. Allah udah bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lo gak akan diuji lebih dari apa yang lo bisa tanggung. Jadi kalau lo lagi ngerasa hidup ini berat banget, itu tandanya Allah tahu lo punya kekuatan buat ngelewatin semua ini. Ini gue ada sedikit solusi berdasarkan Al-Quran. Gue ada solusi dari Al-Quran. Jadi di sini gue jelasin secara singkat aja ya. Yang pertama, ingat bahwa kesulitan akan diikuti kemudahan. Allah udah janjiin di surat Al-Insyirah ayat 6.
Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Percaya deh, di balik setiap ujian, di balik setiap cobaan, pasti ada jalan keluar. Kadang lo cuma perlu berhenti sejenak, tarik nafas dan mulai pelan-pelan lagi. Yang kedua, gunakan doa sebagai strategi utama. Di surat Al-Baqarah ayat 45, Allah bilang, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Doa itu kayak ultimate skill lo, bro. Jangan cuma dipakai pas situasi genting aja, tapi terus disepam biar hati lo jadi lebih tenang dan masalah lo jadi lebih jelas solusinya. Dan yang terakhir, sadari bahwa ujian itu tanda cinta Allah. Dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bilang, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberinya ujian. Ya, ujian itu kayak training buat jadi pribadi yang lebih baik. Ujian itu training buat lo, bro. Kalau lo kuat ngejalanin ini semua, lo bakal naik level, baik secara mental, emosional, atau bahkan spiritual. Jadi, lo harus tetap optimis dan percaya diri. Lo harus yakin kalau hidup ini kayak ranked match. Kadang lo kalah, kadang juga menang kan. Tapi selama lo terus belajar dari kesalahan, terus farming pengalaman, dan gak gampang nyerah, lo pasti bisa push rank ke level yang lebih tinggi. Tanemin dalam hati lo ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian itu adalah bentuk kepercayaan Allah bahwa lo punya kapasitas buat menghadapinya. Jadi, kalau lo lagi down, ingat, lo lagi diuji buat jadi manusia yang lebih tangguh. Jadi gue mau cerita nih sama lo semua. Yang gue alami ini gak hanya sekedar cerita biasa sebenarnya, tapi benar-benar membuka mata gue tentang hidup dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Suatu ketika gue lagi naik motor pulang kerja, dan gue rencana mau mampir ke pasar sambil nyari makanan buat di rumah. Di sepanjang jalan, gue lihat banyak banget mobil-mobil yang lewat. Sekilas gue terpesona dong, karena mobil-mobil itu kelihatan keren banget asli. Gue sempat mikir, wah gila ya, kayaknya enak banget nih bisa punya mobil kayak gitu. Ya sebenarnya kalaupun gue punya mobil, bukan buat pamer atau gaya-gayaan, tapi ya karena gue pengen punya mobil supaya bisa bantu banyak orang, terutama keluarga gue. Gue kan keluarga besar nih, jadi kadang perlu kendaraan buat antar-antar mereka. Nah gue mikir gitu kan sepanjang jalan. Tapi gak lama setelah itu, pandangan gue teralihkan. Serius. Di sebuah bangku taman kota, gue ngelihat seorang ibu dan anak kecil tidur dengan pakaian lusuh, bawa karung, dan gak punya kendaraan. Keadaan mereka beda banget dari yang gue bayangin tadi. Gue langsung merasa kayak ada tamparan keras dari kenyataan bahwa ternyata di luar sana ada orang yang bahkan gak bisa ngerasain kenyamanan yang gue anggap sepele. Mereka gak punya tempat yang layak, gak punya kendaraan, dan pasti harus berjuang keras setiap harinya. Saat itu gue baru sadar, selama ini gue terlalu fokus sama apa yang gue pengen, tanpa ngelihat betapa banyak orang yang jauh lebih membutuhkan. Allah menunjukkan potret kehidupan lain yang jauh lebih sederhana, yang ngingetin gue buat selalu bersyukur dengan apa yang gue punya sekarang, dan gak terlena dengan keinginan-keinginan duniawi. Gue sadar bahwa yang gue butuhkan bukan cuma mobil mewah, tapi lebih ke cara gue bisa jadi lebih berguna buat orang lain. Ya, mungkin kita semua pernah ngerasain kisah di atas kan, ketika sering menatap ke langit namun lupa menoleh ke bumi. Kadang kita sering banget ngelihat ke atas, berharap bisa punya hidup yang lebih baik, punya barang-barang yang lebih, tanpa sadar kalau kita lupa buat merhatiin apa yang ada di sekitar kita. Dan tiba-tiba Allah kirimkan sebuah pelajaran lewat orang-orang yang kehidupannya mereka jauh lebih sulit dari kita.
Masalah mereka jauh lebih berat, tapi mereka tetap bisa bertahan sabar dan ikhlas. Di saat itulah kita baru sadar betapa kita seringkali lupa bersyukur atas apa yang kita punya. Terkadang kita terlalu fokus sama apa yang gak kita punya sampai lupa untuk ngelihat hal-hal yang udah kita miliki. Misalnya, kalau lo sekarang masih tinggal di rumah kontrakan dan masih merasa kurang, coba deh lihat orang-orang yang bahkan cuma bisa sewa kos-kosan sempit atau tinggal di gubuk yang penuh kelembab. Bahkan ada yang tidur di jalanan, di bawah langit malam yang dingin. Atau kalau motor lo sekarang mungkin bunyi berisik, butut, sering mogok. Coba ingat, ada orang yang cuma punya sepeda. Bahkan ada yang gak punya kendaraan sama sekali. Atau pernah gak lo ngerasa gaji lo itu kecil? Mungkin lo ngerasa gaji lo cuma sebanding dengan UMR, merasa masih jauh dari cukup. Tapi coba lo ingat, ada yang bahkan gak dapet gaji sebanyak itu. Atau bahkan ada yang belum dapat kerjaan sama sekali loh. Ini pelajaran yang gak bisa kita lupain bro. Bersyukurlah untuk hal-hal kecil yang lo anggap remeh. Karena dalam setiap nikmat yang lo anggap biasa, bisa jadi Allah nyiapin berkah yang jauh lebih besar. Kalau kita nggak bersyukur atas hal-hal kecil, bisa jadi kita malah nutup jalan buat nikmat yang lebih besar. Allah udah kasih kita kehidupan yang penuh berkah. Hanya saja kita sering nggak sadar. Jadi mulai sekarang, coba deh lihat ke sekitar lo dan hargai setiap detik yang lo jalan. Allah selalu ngasih petunjuk lewat hal-hal kecil yang ada di hidup lo. Tinggal gimana lo bisa nangkep dan syukuri semua itu.